Selamat siang, Bapak Ibu yang hadir di live streaming Bincang Siaga pada hari ini. Sebentar lagi kegiatan akan segera kita mulai. Um, Mohon ditunggu. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah berada di live streaming Facebook Siap Siaga. Selamat datang di kegiatan Bincang Siaga yang pertama. Bincang Siaga sendiri adalah serial diskusi bulanan semi formal dalam format temu wicara yang diselenggarakan secara daring di kanal Facebook Siap Siaga. Kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan untuk menguatkan ketangguhan bencana di Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik. Merayakan peringatan Hari Perempuan Internasional pada hari ini, dengan tema menginspirasi inklusi, pada hari ini kita mengangkat tema keterlibatan bermakna perempuan untuk penanggulangan risiko bencana yang inklusif. Sebagai konteks, pengaruh utamaan gender dalam penanggulangan bencana telah diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 yang mencakup aksesibilitas, pelibatan, pengelolaan terhadap sumber daya, dan pengambilan kebijakan serta penerimaan manfaat dari regulasi dalam program. Hal tersebut sudah mencakup seluruh aspek pengurangan risiko bencana atau PRB dari tahap mitigasi dan pencegahan hingga pasca bencana. Pada siang ini kita memiliki 3 tamu, yaitu Ibu Niluh Madeviska Anggraini dari BPBD Provinsi Bali. Kemudian bergabung juga dalam kegiatan hari ini Ibu Desderdeakani yang biasa dipanggil Ibu Desi dari BPBD Provinsi NTT. Kemudian dari Siap Siaga ada Ibu Lutri Huryani, gender spesialis dari program Siap Siaga. Diskusi kita pada hari ini akan berangkat dari pengalaman implementasi serta pembelajaran dari Provinsi NTT dan juga Bali.
bagaimana intervensi pengaruh utamaan gender dan pelibatan kelompok perempuan perlu dikencarkan maupun dilembagakan, apakah masih ada celah dalam implementasi yang berisiko merentankan perempuan, kemudian terutama di kawasan bencana, dan apa saja yang perlu dilakukan untuk internalisasi manajemen risiko bencana yang inklusif di Indonesia. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai diskusi kita pada hari ini dengan membahas PRB yang inklusif. Pertanyaan pertama akan saya layangkan kepada Ibu Lutri Huryani. Bu Lutri, apakah pengaruh utamaan gender itu dan pentingnya dalam PRB, Bu? Oke, terima kasih Mbak Benet. Perkenankan saya untuk menyapa ibu-ibu inspirasi ya, ibu-ibu yang menginspirasi, Bu Niluh Madeviska dari BPBD Bali dan Ibu Desi dari BPBD NTT. Salam kenal Ibu dan selamat Hari Perempuan Internasional tahun 2024. Semoga apa yang Ibu perjuangkan saat ini menginspirasi perempuan-perempuan di Indonesia dan perempuan-perempuan di dunia dalam hal penanggulangan kebencanaan. Baik Mbak Benet, menanggapi apa yang Mbak Benet tanyakan tadi bahwa memang benar pengaruh samaan gender itu sangat penting dalam penanggulangan risiko bencana. Karena apa? Karena ketika bencana terjadi itu ada kebutuhan yang berbeda ya antara laki-laki dan perempuan, termasuk juga disabilitas. Karena disabilitas juga tentunya ada perempuan dan laki-laki. Nah, kebutuhan yang berbeda ini yang perlu direspon ketika terjadi bencana. Walaupun juga sebenarnya juga dalam mitigasi dan rehab respon itu juga perlu dilakukan pengaruh samaan gender melalui apa? Data terpilah, kemudian ada analisa gender yang kemudian men-capture apa kebutuhan-kebutuhan, bagaimana melakukan evakuasi ketika terjadi kebencanaan dan kemudian juga sejauh mana atau seberapa besar ya uh, jumlah perempuan-perempuan yang membutuhkan keperluan-keperluan atau perlakuan yang spesifik ya. Contohnya misalnya dari perempuan dari kelompok masyarakat adat, perempuan dari kelompok disabilitas, atau perempuan dari yang lansia tapi tidak bisa baca tulis atau buta aksara gitu ya. Jadi bagaimana kita dalam PRB tersebut bisa menginklusikan perempuan-perempuan dari kelompok ini yang disebut dengan inklusivitas gitu. Jadi penting bagi bagi kita untuk memperhatikan isu pengaruh utama gender di dalam PRB ini sehingga apa yang kita lakukan, apa bantuan-bantuan apa yang diperlukan oleh korban ataupun masyarakat terdampak ya baik laki-laki dan perempuan itu bisa gitu Mbak. Masih di mute Mbak Benet? Mohon maaf. Terima kasih Mbak Lutri. Jadi semuanya memang berawal dengan kebutuhan perempuan yang ketika bencana itu terjadi memang berbeda ya Mbak Lutri ya. Betul, betul Mbak Benet. Belum lagi kita bicara tentang perempuan yang mungkin pada saat kebencanaan itu mereka baru saja melahirkan dan masa nifas. Kemudian ada juga perempuan yang sedang menyusui. Kemudian ada juga perempuan yang hamil gitu ya. Itu kan kebutuhan-kebutuhannya mereka berbeda. Itu yang memang perlu menjadi perhatian kita sehingga apa yang bantuan-bantuan tersebut memang sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang spesifik untuk perempuan-perempuan ya, juga termasuk juga perempuan-perempuan disabilitas ya. Kemudian juga masalah kesehatan reproduksi. Biasanya ini juga sering lalai ya kita untuk memperhatikan bahwa toilet-toilet yang dibangun biasanya toilet-toilet yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan karena kebutuhannya berbeda. Perempuan akan lebih lama, apalagi terutama dalam masa menstruasi ketika berada di toilet dibandingkan laki-laki, gitu ya. Dan ada kebutuhan-kebutuhan hal yang lain. Nah ini yang memang harus menjadi perhatian kita. Kenapa pengaruh samaan gender itu penting untuk dilakukan dalam PRB. Gitu Mbak Megi. Siap Mbak. Berarti memang
untuk dapat menyuarakan kebutuhan-kebutuhan yang tersebut. Jadi memang perlu partisipasi aktif dari perempuan itu sendiri dalam menyuarakan kebutuhannya ya. Nah ini ada cerita menarik sebetulnya dari Bali. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Ibu Fiska kalau begitu, bagaimana reaktivasi Pokja pengaruh utamaan gender ini sendiri bisa membuka jalan bagi kelompok perempuan untuk bisa lebih berpartisipasi aktif di bidang PRB di Bali, Bu. Baik, terima kasih Ibu Bennett. Ya, di awal saya menyampaikan dulu selamat siang untuk Ibu Bennett, kemudian kedua narasumber, Ibu Lutri dan Ibu Desi, kemudian peserta live streaming semuanya. Kami juga mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional untuk kaum kita. Semoga semakin tangguh ya. Kemudian untuk menjawab dari pertanyaan tadi Ibu Bennett bahwa bagaimana reaktivasi Pokja PUG dapat membuka jalan untuk perempuan yang lebih menyeluruh di bidang PRB di Bali gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa bencana itu adalah urusan bersama. Untuk itu, eh, bagaimana kita mengurangi risiko bencana itu secara bersama-sama juga. Sebab kalau terjadi bencana, korban itu bisa saja perempuan ataupun laki-laki. Nah, dalam mengurangi risiko bencana ini ada hak, kemudian ada kewajiban, kemudian ada tanggung jawab, sekaligus peluang yang sama harus mereka dapatkan. Nah, dengan adanya Pokja PUG ini, melalui forum PUG perempuan ini bisa dia lebih optimal berpartisipasi, baik itu di dalam perencanaan, kemudian di dalam penyusunan kebijakan, kemudian dalam melakukan kegiatan, serta ikut mengevaluasi. Nah, seperti tadi dibilang sama Bu Lutfi, bahwa di dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu bisa perempuan itu ikut di dalam manajemen bencana itu di pra bencana. Di sana perempuan bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi edukasi, kemudian bisa membantu dalam pendistribusian logistik ke daerah-daerah. Kemudian pada saat pra bencana, perempuan juga seperti tadi Bu Lufri bilang bahwa karena ada kebutuhan khusus bagi perempuan, ada kebutuhan yang berbeda, kemudian peran dan partisipasinya memang lebih baik perempuan itu dilibatkan di dalam saat bencana itu, karena memang di saat bencana itu perempuan bisa menyiapkan sarana prasarana dan logistik yang dibutuhkan karena mereka yang mengetahui itu. Kemudian di saat pra bencana, di saat pasca bencana, perempuan juga bisa membantu di dalam tadi layanan kesehatan khusus orang ibu hamil ataupun layanan-layanan kesehatan yang lain. Kemudian bisa juga membantu dalam rehab atau rekonstruksi. Seperti itu, Ibu. Menarik sekali Bu, berarti memang pada setiap tahapannya pra, during, kemudian postnya pasca bencana itu keterlibatan perempuan memang harus aktif ya Bu ya, terlibat partisipasinya. Nah, sebetulnya ketika perempuan mau terlibat dan berpartisipasi dalam setiap tahapannya tersebut, pasti ada tantangan yang dihadapi ya. Biasanya apa saja tantangan tersebut, terlebih ketika kita mau berbicara tentang bagaimana pengaruh utamaan gender ini perlu di uh, perlu ada proses institusionalisasi dari pengaruh utamaan gender ini. Jadi tantangannya apa saja itu, Bu? Menurut saya itu Bu ya, tantangan yang paling utama itu adalah budaya sadar bencananya itu masih kurang ya. Itu termasuk di kalangan perempuan. Nah, untuk itu bagaimana kita selalu memberikan pengetahuan ataupun edukasi, sosialisasi terhadap perempuan, bagaimana pentingnya pengetahuan bencana itu sehingga setelah mereka mengetahui pengetahuan dari bencana itu, mereka tahu caranya berpartisipasi itu seperti apa. Nah, ini salah satunya Pokja PUG ini sendiri adalah jalan yang bisa mereka tempuh untuk bisa berpartisipasi aktif. Nah,
permasalahan yang kedua juga, Bu, di dalam Pokja PUG yang kami baru diaktifkan kembali gitu di Bali itu, eh, dari anggota Pokja PUG itu mungkin sementara belum secara optimal mengetahui dari pengetahuan bencana itu bagaimana dalam pengurangan risiko bencana. Mungkin ke depannya di awal itu kami akan memberikan dulu sosialisasi, edukasi atau pengetahuan terkait pengetahuan kebencanaan itu kepada anggota Pokja PUG itu yang lebih di awalnya. Kemudian tantangan ke selanjutnya itu adalah seperti diketahui bahwa perempuan Bali itu dibilang sangat tangguh ya, karena eh, terkait perannya, apakah itu kesibukannya di masyarakat terkait budaya segala macam, itu sebaiknya memberikan edukasi ataupun sosialisasi itu adalah melihat waktu dan luang waktunya. Bagaimana perempuan itu kita memberikan sosialisasinya, kita memberikannya di waktu yang tepat, karena peran perempuan itu, kalau seperti contoh kita ya, bahwa ibu-ibu ataupun perempuan itu lebih banyak sibuknya di pagi hari sampai siang. Mungkin waktu sosialisasi bisa dilakukan siang hari ataupun di hari libur, sehingga ada eh, ketertarikan mereka untuk hadir dalam mengikuti sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana. Seperti itu, Ibu. Siap, Bu. Berarti memang kesadarannya juga perlu dibangun. Selain itu, memang waktunya harus tepat ya untuk bisa Iya. untuk melakukan pembangunan kesadaran tersebut. Nah, Iya. sebetulnya sejauh mana sih, Bu, proses adaptasi dan implementasi dari dari Binwas SUB terhadap pengaruh utamaan gender itu sendiri. Jadi kita memang harus mendorong perempuan untuk aktif, tapi pada saat yang bersamaan pemerintah sendiri juga harus memberikan ruang pada perempuan untuk bisa berpartisipasi. Nah, bagaimana sebetulnya ruang itu diciptakan dan bagaimana implementasinya? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu Fiska. Ya, Ibu, BPBD sendiri itu baru melaksanakan Binwas sub urusan bencana itu baru 2 tahun terakhir ya, Ibu ya. Nah, di dalam kita melaksanakan pembinaan dan pengawasan suburusan bencana itu ke kabupaten kota, kita selaku praktisi kebencanaan selalu menekankan ke kabupaten dan kabupaten kota untuk selalu memastikan untuk penguatan partisipasi kelompok perempuan. Nah, kita juga memberikan contoh kita dalam pembentukan tim pembinaan dan pengawasan suburusan bencana ini, keterlibatan perempuan sudah kita lakukan, kemudian dalam penyusunan program, pemberian materi, itu semua sudah melibatkan perempuan seperti itu, Bu. Kemudian di dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ke kabupaten itu, pemberian saran ataupun masukan ataupun kritik dari perempuan kita tidak diskriminatif, artinya kita memberikan ruang yang sama bagi mereka seperti itu. Menarik, Bu. Berarti kata kuncinya adalah tidak diskriminatif dan memberikan ruang yang sama begitu ya. Mungkin dari Mbak Lutri mau menanggapi sedikit, Mbak, tentang bagaimana sebetulnya pengaruh utamaan gender itu diinstitusionalisasikan, dilembagakan. Maaf saya belibet. Kemudian dan bagaimana implementasi Binwas sub urusan bencana ini juga sebetulnya menjadi hal yang penting untuk menjadi bagian memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi. Ya, Mbak Bennett, memang pengaruh utamaan gender ini tidak bisa dilakukan sendiri ya. Jadi memang butuh kerjasama dari beberapa pihak. Sebenarnya dengan dengan adanya Pokja PUG itu sebenarnya juga memastikan bahwa keterlibatan perempuan dalam hal penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana itu juga bisa dipastikan melalui perencanaan, mitigasi, program mitigasi dan tanggap darurat dan rehab respons.
eh, sebenarnya juga kendala-kendala yang dihadapi juga banyak loh. Tadi yang juga sampaikan Siska juga bahwa nggak di mana-mana gitu ya, di BNPB sendiri juga masalah apa namanya, pengetahuan, pemahaman tentang pelaksanaan pengusahaan gender itu sendiri juga menjadi permasalahan yang besar. Dan bagaimana istilahnya sekarang ini kan kecenderungannya adalah perempuan itu dijadikan objek gitu. Jadi perempuan selalu menjadi kelompok rentan ya, dalam bahasa yang dulu gitu ya, selalu ingin mendapatkan perlindungan, tapi tidak memperhatikan bagaimana cara mereka untuk melibatkan perempuan. Pelibatan itu yang penting itu benar-benar concern, ya, tidak hanya perlindungan. Nah, ini yang juga menjadi perhatian juga di tugas-tugas dari Pokja PUG. Ya. Nah, eh, terkait itu juga di samping pemahaman, kemudian juga pengetahuan yang masih terus menerus dan secara simultan kita lakukan. Dan saya juga masalah penganggaran juga menjadi masalah yang krusial juga. Ketika pelaksanaan itu dalam PNG juga besar ya. Beda tapi beda. Nah ini juga tentunya juga penting bahwa pelibatan masyarakat juga melalui apapun itu kegiatan-kegiatan dilakukan dalam penanganan risiko bencana perlu bukan keterlibatan semua pihak, termasuk juga keterlibatan perempuan, baik itu yang apa namanya, yang aktif berada di masyarakat ataupun secara individu. Hmm. Mbak Lutri, mohon maaf suaranya sedikit pecah-pecah, apa mungkin mikrofonnya bisa Oh sedikit iya, didekat? oke. Oke, mohon maaf. Oke, mohon maaf. Begitu Mbak Bel, ada yang ini ya, yang terputusnya di mana ya tadi Mbak? Tadi saya sempat menangkap sih Mbak Lutri. Jadi sebetulnya bahwa memberikan ruang itu memang perlu kerjasama multi pihak. Jadi memang tidak Iya, bisa dilakukan hanya advokasi saja. Dan iya, kemudian selain itu pendanaan juga, penganggaran juga iya, menjadi hal yang penting yang perlu ada di situ. betul. Apakah saya sudah cukup menangkap maksud dari Mbak Iya, Lutri tadi? betul. Betul Mbak. Siap Mbak Lutri. Nah, kemudian kita tadi berbicara tentang pengaruh utamaan gender ya, tapi itu sebetulnya hal yang lekat juga dengan inklusi sosial kan Mbak Lutri. Nah, menurut Mbak Lutri bagaimana pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial itu menjadi hal yang penting di PRB dan keterkaitannya seperti apa atau sebetulnya? Ya, jadi selama ini kan yang dipahami hanya pengaruh samaan gender ya. Isu sosial inklusi ini memang menjadi apa namanya, menjadi isu baru gitu ya, yang kemudian hanya konsentrasi kepada disabilitas. Sementara ketika kita bicara sosial inklusi, tentunya banyak yang melatar belakangi gitu ya. Melatar belakangi contohnya misalnya yaitu tadi ya, masyarakat ada tertinggal, kemudian juga mengenai bahasa ibu, kemudian juga perempuan dengan berbagai keterbatasan ekonomi dan pendidikan gitu ya. Nah ini juga kemudian juga apa namanya, hal-hal yang kelompok-kelompok yang sangat berisiko ya, yang marginal gitu ya. Dan itu yang menjadi yang memiliki risiko besar pada saat kebencanaan ini yang disebut dengan inklusi ya, inklusi sosial. Dan bagaimana inklusi sosial ini mereka-mereka ini bisa terlibat aktif dalam proses perencanaan, mitigasi dan apa namanya, pada saat tanggap darurat dan rehab rekon gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi pekerjaan yang baru ya bagi kita gitu ya. Bagaimana dengan berbagai latar belakang masyarakat gitu yang dipengaruhi oleh aspek-aspek itu tadi gitu, untuk melibatkan mereka, termasuk juga perempuan di dalamnya gitu. Nah, inilah yang membutuhkan strategi-strategi tersendiri gitu ya, yang harus dipertimbangkan, tetap menggunakan apa namanya, analisa-analisa gender itu tadi. Karena kalau berbicara tentang gender, tentunya kita juga berbicara untuk semua aspek itu tadi. Karena di masyarakat ada tertinggal, juga ada perempuan dan laki-laki. Kebutuhannya juga berbeda gitu. Kebutuhan mereka untuk mendapatkan akses terhadap informasi-informasi tentang kebencanaan juga tentunya berbeda gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita juga, bagaimana sosial inklusi itu relate dengan pengaruh samaan gender sebenarnya gitu Mbak Bennett.
Masih di mute, Mbak. Mohon maaf. Ya Mbak, berarti memang inklusi sosial itu menjadi hal yang penting ya, bahwa masyarakat adat, bahasa ibu, dan keterbatasan ekonomi juga menjadi isu-isu yang perlu diadres ketika kebencanaan itu terjadi, baik itu di masa darurat dan juga rehab rekon ya Mbak ya. Nah, kemudian sebetulnya saya mendengar banyak hal yang menarik ini yang terjadi di NTT. Pertanyaan berikutnya akan saya layangkan kepada Ibu Desderdea Kani yang akrab dipanggil Ibu Desi ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, bagaimana sebetulnya inklusi sosial itu penting dan bagaimana itu sudah masuk dalam strategi kesiapsiagaan bencana di NTT Bu. Mungkin bisa dibagikan ceritanya. Ya, baik Ibu. Bisa dengar suara? Suara saya bisa didengar? Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Perempuan Internasional dulu bagi kita semua pada saat ini. Nah, menurut kami di NTT, inklusi sosial itu adalah pelibatan unsur proses perbaikan kondisi atau kelompok atau individu yang termarginalkan atau kelompok yang beresiko untuk berperan dalam masyarakat seperti pelibatan perempuan dengan disabilitas. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena ketika terjadi bencana itu tidak mengenal siapa. Dia penyandang disabilitas atau non-disabilitas itu tidak mengenal. Tidak mengenal. Bencana itu datang melanda kita semua. Nah, kalau di NTT sendiri, kalau inklusif disabilitas ini di kebencanaan ini sudah. Karena kenapa itu ada? Karena advokasi KBPBD itu sebagian sektor itu sudah kami sudah lakukan. Kami sudah lakukan ke sektor pemerintah untuk mengkoordinasi bagaimana urusan-urusan bencana itu harus menyertakan atau mengakomodir juga tentang kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas. Dan serta interaksi yang cukup sering, maka KBPBD juga menerima bahwa kesiapsiagaan bencana itu harus inklusif. Jadi di BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur itu kalau urusan kesiapsiagaan bencana itu sudah inklusif, ya sudah melibatkan penyandang disabilitas, bahkan kelompok-kelompok yang beresiko lainnya. Yang berikut itu kita sudah ada advokasi. Advokasi ini sudah dilakukan lama, sudah lebih dari 10 tahun. Dulu ada program dari CARE, lalu ada juga handicap internasional, itu dulu ada, dan ASB, Aibriter Samariterbun, itu terakhirnya di 2020, itu mendukung agar penyandang disabilitas dan perempuan ikut berpartisipasi dalam urusan kemanusiaan dan kebencanaan. Nah, ini sampai sekarang juga masih yang bersama, dan kebencanaan ini yang sama di sini termasuk teman-teman dari Siap Siaga. Jadi kami dilibatkan. Jadi mungkin kalau di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sudah ada beberapa kabupaten juga yang sudah mulai melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Karena kalau di Nusa Tenggara Timur di sini, isu inklusif disabilitas ini belum terlalu meluas seperti itu. Dan ini kalau menurut saya secara pribadi bahwa ini akan kerja kita akan panjang dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berpulau-pulau, Mbak. Dia tidak saja hanya di satu pulau, ini berpulau-pulau. Mungkin itu dari saya, Mbak, untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Desi. Mungkin kalau bisa saya rangkum sedikit ya. Jadi memang penyandang disabilitas dan kelompok berisiko itu sudah terlibat dan menjadi subjek ya, tidak lagi menjadi objek dalam strategi inklusi sosial juga di Nusa Tenggara Timur terkait PRB ini. Nah, isu ini memang belum meluas, tapi memang karena ada hambatan geografi juga, tapi kedepannya masih akan terus diupayakan seperti itu ya Bu Desi ya. Iya, ya. Dan kami juga dilibatkan Bu dalam sudah melibatkan teman-teman penyandang disabilitas dalam simulasi-simulasi, penyusunan rencana kontingensi, penyusunan kajian resiko, membuat panduan-panduan yang berkaitan dengan kebencanaan. Itu sudah dilibatkan.
Menarik sekali, Bu. Memang keterlibatannya itu memang penting sekali ya. Tapi sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin mengajak peserta live streaming pada hari ini, selain melayangkan pertanyaan pada para pembicara kita hari ini, mungkin juga bisa mengisi daftar hadir yang tautannya sudah tersedia di komentar. Mohon untuk dapat diisi, supaya ke depannya apabila kita ada kegiatan lagi, kita bisa langsung mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di kegiatan bincang siaga berikutnya. Nah, kemudian kita mari lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya. Sebetulnya dalam proses yang Ibu sebutkan tadi ya, Bu Desi, terkait Ya, dengan strategi PRB di NTT. Untuk mengakselerasi pemahaman tentang pentingnya aspek gender dan inklusi sosial kepada masyarakat maupun pengambil kebijakan juga, itu apa saja sih yang sudah dilakukan? Kan kita memang semuanya memiliki harapan ya bahwa layanan kebencanaan yang terintegrasi ini bisa terus tepat sasaran. Kira-kira apa saja upaya yang sudah dilakukan, Ibu? ya. Upaya yang sudah dilakukan itu yang pertama kita untuk pemerintah terlebih dahulu, karena pemerintah itu adalah pengambil kebijakan yang dilakukan oleh teman-teman penyandang disabilitas atau organisasi pendukung di NTT ini sudah kita sendiri penyandang disabilitas kita sudah punya perda disabilitas di NTT untuk pengaruh. Lalu juga ada peraturan pengarusamaan gender. Lalu ada juga kami sudah ada Pergub, Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2021 itu sudah mengatur juga tentang penyandang disabilitas. Lalu ada juga kita di NTT ini sudah menyusun yang namanya Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Lalu yang berikut, khusus kebencanaan itu kami didukung oleh Siap Siaga untuk menyusun panduan pengarusamaan gender inklusi penyandang disabilitas atau biasa disebut dengan GETSI. Dan juga ada panduan daftar tilik ini, yaitu kita penjelasannya tentang akses, partisipasi, kontrol perempuan dengan disabilitas dan bahkan juga dengan kelompok-kelompok rentan lainnya, dan dalam tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Lalu yang berikut selain itu juga kita di NTT ini sudah ada unit layanan disabilitas di BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Idenya ini sebenarnya sudah digagas sudah lama, tetapi belum benar-benar dibentuk. Pada tahun kemarin itu kami sudah bentuk dan kita juga sudah membuat banyak hal di situ, mendukung BPBD, forum PRB. Ada di dalam forum PRB ini juga sudah melibatkan teman-teman penyandang disabilitas untuk masuk dalam kepengurusan forum pengurangan risiko bencana provinsi. Dan forum PRB ini juga sangat aktif untuk mengingatkan pemahaman tentang GETSI dalam kebencanaan. Salah satunya dengan memastikan ada partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam kepengurusan. Contohnya saya sendiri menjadi wakil ketua forum PRB di Nusa Tenggara Timur, dan kita juga dilibatkan dalam diskusi-diskusi lainnya di forum PRB. Bahkan kami juga dilibatkan dalam bagaimana kita harus bekerja sama nanti dengan kampus, dan kampus itu bisa berkolaborasi dengan BPBD. Itu kami juga dilibatkan dalam diskusi-diskusi seperti itu. Nah, di NTT sendiri ini banyak teman-teman mitra misalnya dari LSM lokal atau maupun internasional itu melakukan simulasi kebencanaan di lapangan. Itu juga melibatkan teman-teman penyandang disabilitas secara aktif sehingga masyarakat juga bisa paham bagaimana supaya penyandang disabilitas itu bisa selamat kalau terjadi bencana.
Terima kasih Bu. Jadi memang sudah ada di beberapa elemen ya, baik pemerintah sendiri sudah menerbitkan perda, pengaturan, kemudian pergub serta renaksi juga dalam penyusunannya pun melibatkan penyandang disabilitas juga ya Bu ya. Dan selain itu juga keterlibatan forum ada di sini. Jadi diskusi-diskusi juga partisipasi dari penyandang disabilitas sendiri juga sudah ada dan terjamin seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Nah, Bu, mohon maaf sebelumnya saya memperkenalkan Ibu. Salah sepertinya Ibu sebagai Wakil Ketua Forum PRB ya, betul ya Bu ya? Dan juga Ketua Asosiasi Penyandang Disabilitas di Iya, NTT, betul Bu? iya. Iya, Saya juga Ketua Unit Layanan Disabilitas di BPBD. oke baik Bu. Nah, Bu, saya ada pertanyaan lanjutan nih. Tentu saja dengan segala keterlibatan penyandang disabilitas dalam apa ya, memberikan kontribusi bagi PRB ini dan juga dengan banyaknya peraturan yang sudah terbit itu. Tapi dalam prosesnya, dalam inklusi sosial ini sendiri, tantangannya apa saja yang yang selama ini dihadapi ya Bu ya? Iya. Yang pertama tentu dari diri penyandang disabilitas itu juga masih ada tantangan. Masih ada tantangan. Tantangannya mereka tidak semua penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur memahami tentang isu kebencanaan ini. Bagaimana terlibat dalam kebencanaan itu masih. Yang berikut itu belum semua pekerja isu-isu kemanusiaan itu memahami tentang isu disabilitas atau inklusi, dan belum semua LSM atau NGO itu juga memahami tentang dengan semua mengetahui tentang isu disabilitas dalam kebencanaan, karena dikarenakan bahwa penyandang disabilitas itu masih dipikirkan bahwa ini penyandang disabilitas nih objek, ini bukan subjek. Mereka berpikir bahwa penyandang disabilitas itu kalau terjadi bencana atau apapun ini nanti dibantu saja begitu. Atau ada yang bilang kalau mereka itu kalau dia terlibat dalam kebencanaan kasihan begitu. Masih ada pemikiran-pemikiran yang begitu. Dan yang berikut itu data terpilah soal ragam disabilitas ini. Kenapa saya bilang? Karena waktu kejadian bencana di erupsi Gunung Lewotobi, bukan Lewotobi itu nyatanya kami tidak mendapatkan data terpilah. Kami tidak bisa mendapatkan data terpilah. Yang pertama alasannya itu bahwa data yang dikeluarkan dari pusat itu tidak seperti yang diinginkan oleh teman-teman penyandang disabilitas, tidak ada penulisan ragam dan sebagainya, format itu. Dan yang berikut itu teman-teman relawan yang ada di tempat kejadian itu belum memahami ragam disabilitas. Jadi orang tidak tahu ini ragam disabilitas apa, ini sulit sekali. Karena pemahaman daripada relawan-relawan kita yang ada di lapangan itu belum memadai. Yang berikut itu sulit merumuskan peringatan dini. Ini yang kita lagi bicarakan sekarang ini, Mbak. Sulit kami merumuskan peringatan dini yang bisa diakses dan dipahami oleh ragam disabilitas. Untuk yang terlebih utama itu adalah untuk teman-teman tuli dan teman-teman netra. Ini kami sulit bagaimana memberikan peringatan dini kepada mereka. Dan bagaimana cara penyampaian informasi yang berbeda-beda ini. Karena kalau menurut saya bahwa penyandang disabilitas ini mereka kan beragam. Pasti cara mereka untuk menanggapi informasi juga berbeda-beda. Nah, ini menjadi pekerjaan kami hari ini untuk kami berpikir bagaimana ini memberikan peringatan dini yang mudah diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas. Itu saja, Mbak. Iya Bu, betul bahwa ini ya Bu ya, pemahaman sendiri harus dimulai dari awal ya supaya tentang inklusi itu sendiri dan bagaimana penyandang disabilitas itu juga terlibat dalam prosesnya, itu perlu didorong juga ya. Dan
penyandang disabilitas dan perempuan perlu diperlakukan sebagai subjek dan ragam disabilitas dan data pilah juga perlu perhatian. Tapi ini menarik juga dalam kaitannya dengan standar pelayanan minimal sub urusan bencana ya. Hal tersebut kan juga penting untuk diakomodir. Saya dengar di Bali juga sudah mengimplementasikan hal tersebut. Mungkin Bu Fiska ini bisa berbagi berikutnya bagaimana praktik baik atau cerita pembelajaran apa dari Bali mengenai implementasi dari SPM Sub maupun Binwas ya, sub urusan bencana ini sudah dilakukan dan peka terhadap kebutuhan perempuan dan juga penyandang disabilitas di wilayah Bali. Silakan Bu. Ya. Baik Bu Bennett, untuk praktek baiknya itu secara jujur kami katakan kalau di Bali itu Bu ya, sulit ditemukan secara administratif, tetapi secara prakteknya mereka sudah melakukan ya. Baik itu keterlibatan perempuan di dalam penanganan bencana, kemudian di dalam perencanaan logistik, itu semua sudah mempertimbangkan gender, tetapi terdokumentasinya mungkin agak kurang. Nah, kemudian praktek baik lainnya ada yaitu pelatihan yang dilakukan oleh tim TRC. Kami sekarang membentuk tim TRC yang multisektoral, itu terdiri dari beberapa OPD, itu sudah melibatkan perempuan juga. Kemudian dalam pembentukan Destana, forum pengurangan risiko bencana yang ada di desa juga melibatkan semua sudah perempuan. Juga kami di forum PRB memiliki fasilitator wanita, Ibu, yang untuk memberikan pengetahuan kebencanaan itu kepada pengajar disabilitasnya, sehingga pengajar disabilitasnya bisa men-share ilmunya itu kepada kelompok disabilitasnya. Jadi di forum PRB itu mempunyai atau memiliki fasilitator perempuan untuk memberikan pengetahuan tersebut. Kemudian kami juga sekarang sudah memulai Ibu untuk di dalam perencanaan itu tentunya leadingnya di Bapeda untuk penganggaran itu berbasis gender itu melakukannya dengan metode gender analysis pathway dan gender budget statement seperti itu. Kami mulai mempraktekkan seperti itu, Bu. Yang kemarin kegiatan tersebut dibantu juga oleh Siap Siaga, gitu. Terima kasih Bu Fiska. Jadi gender analysis pathway ya. Itu kalau boleh dijelaskan mungkin bisa dijelaskan kembali Bu. Itu apa saja dan fungsinya bagaimana sih Bu? Ini kalau metode alur analisis gender analysis pathway itu Ibu ya, di dalam kita membuat perencanaan penganggaran itu harus berbasis gender, itu tentunya ada ditentukan oleh langkah-langkahnya seperti apa, kemudian kesenjangannya seperti apa. Itu di dalam pengajuan RKA ke waktu kita des di Bapeda itu harus nantinya melampirkan hal itu. Baru bisa nanti dilaksanakan kegiatan tersebut. Tetapi ini baru mulai praktek mungkin ke depannya untuk sudah mulai on-nya itu mungkin Bapeda nanti yang mempunyai ininya Bu, leading-nya. Wah, menarik sekali Bu bahwa untuk pengajuan penganggaran pun sudah menggunakan itu ya Bu ya, gender Ya, analysis. baru mulai prakteknya Bu. Iya. Kemarin kita dikumpulkan semua OPD, kemudian dikasih tahu bagaimana cara membuat gender analysis pathway dan gender budget statement tersebut. Nanti setelah sama-sama semua sudah menguasai, jadinya dalam pengajuan anggaran harus berbasis gender seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Fiska, terima kasih banyak. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk Bu Desi ini Bu. Kalau terkait dengan perhatian terhadap dimensi perempuan dan disabilitas di NTT sendiri, praktik baik dan pembelajarannya itu apa saja tuh Bu? Ya. Mungkin praktek banyak yang di NTT Ibu yang saya ambil itu yang pertama itu di BPBD provinsi sendiri itu sudah ada unit layanan disabilitas dan yang diketuai oleh seorang penyandang disabilitas perempuan juga.
Lalu yang kedua itu Forum Pengurangan Risiko Bencana Nusa Tenggara Timur itu sudah melibatkan penyandang disabilitas itu dalam kepengurusan dan melibatkan penyandang disabilitas itu untuk belajar dari di kegiatan-kegiatan Forum PRB. Jadi di Forum PRB itu ada setiap mungkin dalam setahun itu mungkin kita ada 7 kali itu buka forum belajar itu untuk umum dan memberikan kesempatan juga bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk belajar. Lalu yang berikut di NTT sendiri sudah melibatkan teman-teman penyandang disabilitas tidak saja menjadi peserta biasa dalam setiap kegiatan, bahkan sudah melibatkan penyandang disabilitas menjadi narasumber, fasilitator, bahkan moderator dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan. Dan yang berikut sudah melibatkan penyandang disabilitas juga dalam PKD. PKD itu adalah penilaian desa tangguh, ketangguhan desa, penilaian ketangguhan desa. Jadi kita juga akhirnya kami penyandang disabilitas tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kita tahu oh seperti ini caranya mereka melakukan penilaian tentang ketangguhan desa. Jadi kami juga mendapat ilmunya dari situ. Dan bukan sekedar kami mendapatkan ilmu, kami juga diajar untuk bagaimana nanti ketika ada PKD di desa itu kami sendiri yang turun bersama fasilitator itu untuk mendampingi teman-teman penyandang disabilitas yang ada di desa. Dan yang terakhir, kami juga sedang berupaya bagaimana teman-teman netra itu bisa membaca panduan-panduan yang dikeluarkan oleh BPBD atau NGO yang bekerja dengan isu bencana itu. Kami membuat tanggal 18-19 ini kami mulai perekaman kami membuat audiobook dan tanggal 18-19 itu kami mulai melakukan uji perekaman. Dan setelah kami menguji perekaman, teman-teman itu yang akan mereview, teman-teman dari penyandang disabilitas netra sendiri yang akan mereview apakah audio ini sudah pas untuk mereka atau tidak, begitu. Seperti itu, Mbak. Itu terakhir. Berarti ada 3 hal utama ya Bu dalam pembelajarannya. Wadah untuk menyampaikan, kemudian aktif dalam menyampaikan dan berpartisipasi, serta aksesibilitas terhadap informasi ya Bu. Ya. Oke, Mbak Lutri, apakah masih di tempat Mbak Lutri? Atau sudah naik kereta? Iya, Mbak Benet, ini udah turun kereta menuju Hotel Permata. Wah, asik. Sebelum menuju Hotel Permata untuk melakukan fasilitasi di kegiatan BNPB, satu pertanyaan terakhir untuk Mbak Lutri nih. Setelah ini mungkin bisa langsung menuju ke lokasi workshop ya Mbak ya. Iya. Dari tadi yang sudah diutarakan oleh Bu Fiska dan juga Bu Desi mengenai praktik baik terkait pengaruh utamaan gender dan juga inklusi sosial yang sudah dilakukan di Provinsi Bali dan di NTT juga. Menurut Mbak Lutri, apa celah yang masih harus diisi kembali dan kira-kira apa yang bisa terus dilakukan untuk menguatkan inisiatif ini ke depannya? Ya, sebenarnya ini kan juga mungkin teman ibu-ibu dari BPBD juga sudah mengetahui ya bahwa ada perubahan Permendagri nomor 46 ya tentang SOTK BPBD. Nah ini mungkin ada mungkin juga udah di-share-kan juga ya barangkali ya ibu-ibu ya Bu Siska, Bu Desi ya tentang ini. Jadi ada kesempatan kita untuk bisa memastikan bahwa pelibatan terutama perempuan-perempuan ya untuk bisa menduduki jabatan yang strategis di BPBD gitu ya. Nah itu juga memastikan itu. Terus kemudian juga di BNPB sendiri itu saat ini kan sekarang saya lagi menuju untuk memfasilitasi resa demokrasi itu memastikan apakah pelaksanaan PUG atau integrasi PUG ke dalam resa tersebut sudah ada ya, sudah terintegrasi atau belum. Nah ini juga nanti akan di-share-kan juga ke teman-teman gitu kan, sehingga nanti
Renstra BNPB ke 5 tahun ke depan itu memang sudah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan spesifik dan sudah mengakomodir istilahnya sudah mengintegrasikan PU GETSI ya, bukan lagi PUG ya, tapi PU GETSI gitu. Itu sih Mbak ininya kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa kita isi bersama yang membutuhkan keterlibatan kita. Siap, terima kasih banyak Mbak Lutri dan terima kasih sudah hadir di sini. Silahkan meluncur ke lokasi workshop. Iya, siap. Terima kasih banyak Mbak Benet. Terima kasih banyak Bu Fiska, Bu Fiska dan Bu Desi ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Izin live ya Mbak. Siap. Baik Bu, sebelum kita menutup diskusi pada hari ini, pertanyaan terakhir saya akan layangkan kepada Ibu Fiska dan Ibu Desi juga pertanyaan yang sama. Apa rekomendasi utama kepada Bu Fiska ya dalam menutup celah pelaksanaan PRB yang berisiko merentankan perempuan? Baik, rekomendasi saya itu adalah membuka semua pintu yang bisa mewadahi untuk partisipasi perempuan, kelompok perempuan dalam pengurangan risiko bencana. Nah, Pokja PUG ini adalah merupakan salah satunya, tetapi kita perlu memang mengembangkan menggerakkan ke organisasi baik di lingkungan pemerintah, kemudian dunia usaha ataupun masyarakat seperti itu. Nah, pengembangan kemitraan kerjasama dengan pihak-pihak yang memang keberpijakannya dengan PUG itu juga perlu. Kemudian secara naluriah itu kan seorang perempuan tuh biasanya lebih peka ya terhadap lingkungannya. Mungkin perempuan itu mungkin bisa selalu diberikan tempat atau kesetaraan yang seperti itu, sehingga mereka lebih cepat untuk menyebarkan informasi terkait kebencanaan yang ada di lingkungannya, seperti itu. Siap Bu, terima kasih banyak. Berarti memang membuka semua pintu kerjasama dengan berbagai pihak dan juga untuk tetap sensitif terhadap apa yang terjadi di lingkungan seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian Bu Desi, pertanyaan terakhir untuk Ibu, rekomendasi utama untuk menutup celah pelaksanaan PRB yang berisiko merentankan perempuan dan penyandang disabilitas mungkin bisa ditambahkan Bu Desi. Ya, baik. Rekomendasi utama dari kami dari NPP yang pertama itu pelibatan aktif penyandang disabilitas. Jadi pelibatan aktif itu sangat penting. Jadi kondisi itu jangan menjadi penghalang untuk mereka untuk berpartisipasi dalam forum pengurangan risiko bencana. Ya, tetapi tetaplah melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh mereka. Karena penyandang disabilitas itu bukan objek tetapi harus menjadi subjek pembangunan. Yang disebut pembangunan yang inklusi itu jika ada satu orang pun yang tidak tertinggal. Yang kedua, data terpilah ini penting untuk analisis pengambil keputusan. Kalau tidak, keputusan cenderung biar gender. Dan tidak memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas kalau data terpilahnya tidak ada. Lalu yang berikut, yang sudah kami lakukan di NTT juga itu sebenarnya ada, kita mendorong pembentukan pengurusan organisasi penyandang disabilitas di tingkat kabupaten. Karena yang saya lihat itu di tingkat kabupaten itu belum ada organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Lalu yang berikut mendorong ke menginisiasi ULD itu di tingkat kabupaten kota atau lingkup provinsi bagi yang belum memiliki unit layanan disabilitas. Dan berikut mungkin ada pemutahiran database disabilitas di setiap kabupaten kota ini bisa bekerja sama dengan BPBD atau Dinas Sosial atau Dukcapil setempat. Dan yang terakhir, terus melakukan gladi kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman di tingkat komunitas ini bisa didukung oleh dana desa pun bisa bergerak sekarang kalau kita mau melakukan simulasi, karena saya tahu kalau di desa-desa itu ada dana desa untuk penanggulangan bencana. Mungkin sekian dari saya Ibu, saya kembalikan. Terima kasih.
Sekalian masih dalam mikrofon Bu Desi, satu kalimat terakhir ucapan International Women Day pada hari ini, Bu. Iya. Silakan apabila ada satu kalimat untuk mengucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional pada hari ini, Bu Desi. Apa ada yang ingin disampaikan? Ya, untuk hari ini adalah Hari Internasional, Hari Perempuan Internasional. Bagi saya juga perempuan-perempuan disabilitas juga adalah perempuan di Indonesia dan mereka juga punya hak yang sama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Mungkin dari saya, libatkanlah mereka juga dalam, dan karena mereka juga kondisi mereka tidak menghambat mereka jika kita memberikan ruang untuk berpartisipasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Bu Fiska. Ada yang ingin disampaikan mengenai Hari Perempuan Internasional ini, Bu? Baik, hari ini adalah Hari Perempuan Internasional. Tentunya seperti tadi yang saya sampaikan, semoga kita semakin tangguh dan kesetaraan gender itu selalu diutamakan sehingga pengurangan risiko bisa kita laksanakan bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih Bu Fiska. Nah, sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, ada satu pertanyaan nih dari Norman Riwu Kaho. Bagaimana mendorong semangat pengarus utamaan gender dalam PRB atau operasi PDB? Bagaimana bisa menjadikan anggaran menjadi bahan bakar untuk mendanai kegiatan-kegiatan tersebut? Mungkin dimulai dari Ibu Fiska dulu. Iya, kalau masalah penganggaran itu Mbak ya, memang kalau di dalam menjalankan semua kegiatan itu tidak harus dari APBD saja, tetapi kita bisa bekerja sama dengan NGO ataupun multi pihak. Kami pun di Bali sudah melakukan seperti itu. Dalam pengurangan risiko bencana, banyak melibatkan dunia usaha, kemudian dari membantu dari kemitraan kita seperti itu, Bu. Siap, terima kasih Bu Fiska. Bu Desi, terkait dengan mendorong semangat PUG, pengarus utamaan gender dalam PRB, bagaimana menjadikan anggaran sebagai bahan bakar untuk mendanai kegiatan-kegiatan tersebut? Kalau berbicara anggaran ini kembali kepada pemerintah. Kalau pemerintah itu welcome dengan penyandang disabilitas, pasti anggaran itu bisa berpihak juga dalam penanggulangan bencana yang inklusif. Kalau di NTT sendiri kan sudah ada rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Jadi menurut saya mungkin kalau sudah ada pemimpin di NTT ini kita sudah bisa eksekusi lah begitu seperti itu. Kita tetap berharaplah kepada pemerintah. Iya, jadi memang menjadi urusan bersama ya, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga dan masyarakat juga, supaya isu pengarus utamaan gender dan inklusi ini terus menjadi perhatian. Pada hari ini sepertinya diskusi kita cukup berbuah sekali. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional, dan kita bisa merangkum hasil diskusi ini bahwa pelibatan perempuan dalam manajemen ada di bukan lagi baru ya Bu, bahwa regulasi berbasis maupun peka gender sudah diupayakan, tapi perlu upaya yang sistematis memang dan kolektif dari 10 saya koneksi saya
Iya, jadi bahwa upaya sistematis ini memang perlu dilakukan ya. Upayanya juga harus kolektif. Kalangan itu juga memantau dan memastikan juga tepat sasaran, keterlibatan bermakna itu sudah terjadi di Provinsi Bali dan NTT juga, dan menjadi contoh bahwa perempuan sebagai subjek mampu mendukung kebijakan yang efektif dan segala irisan dimensinya seperti yang baik juga, opportunity untuk berbicara. Wadahnya juga ada. Tersebut memang selalu menjadi kunci untuk keberhasilan PRB yang inklusif dan peka terhadap keberagaman tantangan berbasis. Selamat siang, apakah suara saya masih terdengar? Baru sekarang Ibu terdengar. Mohon maaf, koneksinya sepertinya tertiup angin. Agak mendung di Jakarta, Ibu. Apa namanya? Tadi sampai di mana ya, Bu? Ya, apa sudah semua apa namanya penutup? Jadi memang tadi sempat saya membahas juga bahwa pelibatan perempuan dalam manajemen risiko bencana itu memang bukan hal yang baru, tapi memang perlu upaya yang sistematis dan kolektif ya dari seluruh kalangan, baik dari pemerintah, masyarakat juga untuk memantau memastikan pelaksanaannya tepat sasaran. Keterlibatan bermakna sudah terjadi di Provinsi Bali dan juga NTT, dan sudah menjadi contoh bahwa perempuan itu adalah subjek dan juga mampu mendorong keluaran kebijakan yang efektif bagi perempuan sendiri dan segala irisan dimensinya seperti penyandang disabilitas lewat akses edukasi dan wadah yang baik. Hal tersebut harapannya akan terus menjadi kunci keberlanjutan PRB yang inklusif dan peka terhadap keberagaman tantangan berbasis gender. Saya harap diskusi hari ini bisa berbuah baik dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fiska, Ibu Desi, dan juga Ibu Lutri yang sudah sempat hadir pada hari ini, menyempatkan dirinya untuk dapat berdiskusi bersama kita semua. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa berbuah dan berguna bagi rekan-rekan yang bergerak di ekosistem manajemen risiko bencana. Saya ingin mengingatkan pada para pemirsa live streaming maupun yang nanti akan menonton siaran tunda, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih sudah hadir di sini, pemirsa sekalian, Ibu Fiska, Ibu Desi, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama Selamat Hari Ibu. Perempuan Indonesia. Ya, sama-sama. Selamat Hari Perempuan Internasional. Selamat siang. Siang Ibu.